Aplikasi sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi. Sistem-sistem teknologi informasi di fungsi organisasi. Ada manajer atas, manajer menengah, dan manajer bawah. Sistemnya sebagai berikut, ada piramidanya. Sistem informasi akuntansi ditopang oleh sistem informasi keuangan, informasi pemasaran, informasi produksi, dan SDM. Ada fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi SDM, dan juga fungsi produksi. Sistem pengolahan transaksi (SPT) yang digunakan untuk level operasional disebut sistem pengolahan transaksi. Karena sistem ini menangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya di dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi, dan merekamnya ke basis data, dan mengolahnya menjadi informasi-informasi pencatatan nilai. Gambarnya ada sebagai berikut. Data transaksi masuk ke TPS, lalu laporan scorekeeping masuk ke basis data, masuk ke SIPEM, SIMKO, SIMAK, SDM, SIMPRO. Sistem-sistem informasi fungsional. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. Lalu ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran. Lalu ada sistem informasi produksi. Sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Sistem informasi sumber daya manusia yang mendukung aktivitas manajemen seperti perekrutan, seleksi, penerimaan, penempatan, penilaian performa, pelatihan, dan pengembangan. Sistem informasi keuangan yang mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. ERP termasuk Transaction Processing System atau TPS, ditambah dengan fungsi-fungsi informasi fungsional yang terintegrasi. Aplikasi ERP meliputi fungsi akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan logistik. Manfaat-manfaat ERP adalah sebagai berikut. Menurut Martin et al. 2022 menunjukkan adanya 7 benefit dengan pembeli paket ERP, yaitu 3 benefit berhubungan dengan masalah bisnis, 2 berhubungan dengan teknologi informasi, dan sebuah benefit berhubungan dengan bisnis dan teknologi bersama-sama, dan sebuah benefit lainnya berhubungan dengan biaya perawatan. Adapun kelemahan-kelemahan ERP, implementasi sangat sulit karena penerapannya terintegrasi dan organisasi harus merubah cara mereka berbisnis. Lalu biaya implementasi ERP yang sangat mahal. Organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP, tapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Lalu permasalahan lainnya adalah pada personil yang tiba-tiba dibebani tanggung jawab lebih besar, sehingga kesiapannya tidak baik dan baik mental maupun keahliannya. SAP, perusahaan SAP atau Systematized and Programming Curriculum didirikan pada tahun 1972 oleh 5 orang mantan karyawan IBM di Mannheim, Jerman. Kemudian SAP berganti nama menjadi System Application and Product in Data Process, dan kantor pusatnya di Walldorf, Jerman. Pemakai SAP ini diantara lainnya adalah perusahaan kimia Dow Chemical Company dan II DuPont de Nemours and Company, perusahaan minyak Chevron, Exxon, perusahaan komputer Apple Computer, IBM, dan Intel. Implementasi SAP ada di teknik manajemen risiko, manajemen proyek dan program, manajemen perubahan, teknik proses desain ulang, metode ASAP,
acceleration SAP. Baiklah, itu aja. Terima kasih.